Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Solo mengalami kecelakaan tunggal, 6 petugas dilarikan ke rumah sakit. Sebuah rumah permanen di Desa Nareh 1, Pariaman, ludes terbakar. Nenek Mamak menyegel SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Hingga perahu kayu bermuatan 18 penumpang terbalik di Selat Sipora, Mentawai, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga Desa Nareh 1, Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman, dikejutkan dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah permanen pada Rabu malam. Warga berusaha membantu memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya, namun mengalami kesulitan karena besarnya api yang berkobar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Pariaman dan Padang Pariaman datang ke lokasi. Selain memadamkan api yang tengah membara, petugas juga menyiramkan air ke rumah sebelah agar api tidak menjalar. Menurut keluarga korban, penghuni rumah tidak mengetahui adanya percikan api di rumahnya karena mereka sedang duduk-duduk di sebuah kedai di depan rumah. Namun tiba-tiba listrik padam. Tahu-tahu api telah menjalar dan membesar dalam sekejap. Itu keluarga dari yang pemilik rumah sama anaknya sama mertua kan lagi duduk di dia punya warung kecil di depan rumah. Pas itu lampu mati. Habis lampu mati dilihat di dalam api yang membesar. Meski berhasil menyelamatkan diri, namun tak banyak barang rumah tangga yang bisa diselamatkan. Kerugian diperkirakan 500 juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih menyelidikinya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di 50 kota. Sebuah perbukitan di perbatasan Nagari Tarantang dan Nagari Solok Biobio, Kecamatan Harau, hangus terbakar. Api dengan cepat membakar bukit karena musim kemarau dan diperparah dengan kondisi angin yang kencang. Lokasi kebakaran terletak dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim, yakni kawasan perbukitan dengan medan curam hingga 100 meter yang menyulitkan pemadaman. Proses pemadaman api dilakukan tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, polisi, dan tentara, perangkat nagari, serta masyarakat setempat. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki BPBD dikerahkan untuk memadamkan api yang masih membakar tumbuhan kering di puncak bukit. Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Jorong Paraman Utara, Nagari Rabijonggor, Pasaman Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah. Kebakaran itu menyebabkan kepanikan warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang terbakar. Mereka berusaha mengeluarkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Warga yang lain berusaha membongkar atap rumah yang terbakar agar api tidak sampai merambat ke rumah sebelahnya. Warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena nyala api terlalu besar, usaha warga itu sia-sia.
Petugas pemadam kebakaran yang datang kemudian akhirnya bisa memadamkan kurang lebih 1 jam kemudian. Proses belajar mengajar di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi pada hari pertama sekolah tidak dapat dilakukan. Pasalnya, sekolah itu disegel nenek mama di daerah Garegeh dengan rantai. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Garegeh karena banyaknya anak nagari yang tidak diterima di sekolah itu pada tahapan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2025. Salah seorang nenek mama menuturkan, aksi penyegelan dilakukan karena masyarakat sekitar kecewa akibat anak nagari banyak yang tidak diterima sekolah di SMA Negeri 5 pada proses PPDB tahun ini. Padahal mereka berdomisili di sekitar sekolah. Sekitar 35 anak yang berada di jalur zonasi tidak diterima. Padahal sesuai ketentuan Kemendikbud, sekolah seharusnya memprioritaskan anak-anak yang berdomisili terdekat dengan sekolah. Sebuah perahu kayu yang mengangkut 18 penumpang mengalami kecelakaan hingga terbalik karena dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai. Peristiwa itu berawal saat perahu yang mengangkut penumpang, di antaranya pegawai negeri, pegawai swasta, anak-anak, seorang anggota DPRD Kepulauan Mentawai, dan operator perahu kayu, berangkat dari dermaga Sikakap menuju dermaga Tua Pejat. Namun terjadi cuaca buruk dan badai sehingga membuat kapal bot terbalik di perairan Selat Sipora. 7 penumpang berhasil selamat dengan cara berenang selama 6 jam dari tengah laut ke tepi pantai. Tiga unit rumah toko di Pasar Padang Candu, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, ludes terbakar. Kebakaran hebat membuat warga sekitar cemas. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membakar 3 unit ruko beserta isinya itu. Kobaran api berlangsung cukup lama dan membesar dengan cepat. Pasalnya 2 dari 3 ruko yang terbakar itu menjual perlengkapan yang mudah terbakar, seperti alat tulis kantor, barang pecah belah, dan bahan bangunan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. 2 unit mobil damkar dari Posko Kinali dan Posko Simpang 4 dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar api tidak meluas ke ruko lainnya. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk. Saat kebakaran, pemiliknya sedang tidak di lokasi. Berakhirlah sudah petualangan Herdiawan Novindra alias Inbaro sebagai pengedar sabu-sabu. Polisi yang telah lama mengincarnya menggerebek rumah kontrakannya di Desa Cimparuh, Pariaman. Tersangka yang terkejut ketika polisi datang berusaha menyembunyikan barang bukti yang dimilikinya. Saat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di dalam tas kecil. Tak hanya itu, barang bukti lainnya sebanyak 18 paket kecil sabu-sabu juga ditemukan di dalam lipatan kain. Polisi juga menyita sebuah timbangan digital, sejumlah uang, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, tersangka memiliki catatan lengkap berisi daftar pelanggan, jumlah transaksi, dan jumlah sabu-sabu yang dibeli pelanggannya. Dalam keterangan kepada pers pada Kamis siang,
polisi masih memeriksa tersangka terkait jaringan pemasok sabu-sabu kepadanya. Mungkin supaya dalam hal untuk penyetoran kepada bosnya, penjualan dengan barang yang diterima akur dalam hal ini, dari pembukuan tersebut nanti dapat berapa keuntungan barang berapa yang terjual. Jadi pembukuannya memang nggak rapi. Itu tujuannya biar jelas keuntungannya dia dapat. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pria yang bernama Asril dan berprofesi sebagai seorang kurir sabu-sabu ditangkap petugas BNNP Sumatera Barat di Bandara Internasional Minangkabau pada Kamis pagi. Setelah petugas menggeledah koper yang dibawanya, petugas menemukan 4 paket besar yang berisi sabu-sabu seberat 2 kg. Menurut keterangan pelaku, sabu-sabu itu dibawanya dari Aceh untuk diantar ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelaku datang dari Aceh ke Padang menggunakan kendaraan travel. Setelah bermalam sehari di Padang, pelaku kemudian hendak terbang dari BIM menuju Bali, kemudian ke Lombok. Penangkapan berawal dari informasi yang diterima BNNP Sumbar bahwa ada pengiriman sabu-sabu dari Aceh ke Lombok melalui Bandara Internasional Minangkabau. Dari informasi itulah, petugas BNNP Sumbar berhasil menangkap pelaku. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah sering mengedarkan narkoba dengan mendapatkan upah setiap kali pengiriman dari Aceh ke Lombok. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa petugas ke kantor BNNP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pelaku telah ditetapkan petugas sebagai tersangka. Ternyata sudah ada informasi yang bersangkutan, tersangka yang bersangkutan atas nama AS akan mengirimkan narkotika jenis sabu dari Aceh lewat Sumatera Barat, transit Jakarta dan menuju Lombok. Kita lakukan penangkapan kepada saudara tersangka, saudara AS ini, dan kita amankan dengan barang bukti 4 paket besar narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat 2 kilo bruto. Yang bersangkutan status sebagai kurir, setelah kita dalami sekali pengiriman mereka itu dibayar 50 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.